Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus korupsi kuota haji tahun 2024 yang dilakukan oleh Kemenak RI di masa kepemimpinan Bapak Yakut Khalil Qaumas yang saat ini masih bergulir untuk diselesaikan di KPK, yang belum menemui titik terang siapa yang pantas untuk dijadikan tersangka utama dan menjalani proses hukum yang berlaku di negara kita ini. Kasus ini seperti ibarat itu adalah bola liar ya, yang menyebabkan masyarakat beropini dan berasumsi liar pula dalam menyimak kasus korupsi kuota haji yang menyebabkan negara merugi lebih dari 1 triliun rupiah, yang sebenarnya bila kita telaah secara logika kita masing-masing, sebenarnya itu yang dirugikan itu tidak hanya negara, tapi paling banyak itu adalah jamaah haji itu sendiri. Ya, baik itu jamaah haji furoda, lebih-lebih yang jamaah haji reguler yang tingkatan ekonominya itu dari kalangan kelas menengah hingga ke bawah. Kenapa kasus korupsi kuota haji ini sepertinya ini terkesan berlarut-larut dan makin kesini makin banyak yang diperiksa. Berawal dari diperiksanya Ustadz Khalil Basalamah hafizahullah, kemudian Gus Yakut yang dicurigai dan memungkinkan beliau ini adalah sebagai tersangka utama, lalu di tubuh PBNU dan lainnya seperti Bapak Yahya Khalil Stakuf yang notabene beliau ini adalah kakak kandung daripada Bapak Yakut Khalil Qaumas yang bercokol menjabat sebagai pimpinan PBNU. Ini juga didesak untuk mundur atas kasus ini. Dari sekian banyaknya yang diperiksa KPK, belum juga ada kabar dalam penetapan tersangka oleh KPK. Semakin berlarut-larutnya kasus ini, maka semakin banyak publik yang menjadikan kasus ini sebagai sorotan ya, untuk menjadi pembahasan publik yang semakin liar dan bisa menjadikan bahan fitnahan sana sini, seperti yang ramai dibahas di sosial media saat ini, yaitu mengenai Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah yang sebenarnya beliau ini adalah sebagai korban, tapi itu di framing oleh beberapa kanal-kanal yang ada di media sosial itu sebagai pelaku korupsi. Karena kuota haji ini kan turun dari Kemenak ya, bukan turun langsung ke travel haji dan umroh yang hanya menyediakan jasa perizinan perjalanan, fasilitas, dan pelayanan para jamaah haji seperti yang telah diuraikan oleh Ustadz Khalid Basalam hafizahullah, bahwa ia dan jamaahnya sudah siap waktu itu untuk berangkat haji menggunakan jalur visa furoda. Setelah itu ada tawaran dari orang yang bernama Ibnu Mas'ud selaku pemilik agen travel PT Muhibah Mulia Wisata Pekanbaru, menawarkan via khusus yang lebih menarik dengan berbagai macam fasilitas di situ. Sepulang dari haji, pihak PT Muhibah mengembalikan uang kelebihan visa haji khusus kepada Uhutur kepunyaan Ustadz Khalid tanpa ini ada alasan yang jelas, dan melarang pihak Uhutur, yaitu pihaknya Ustadz Khalid Basalamah ini untuk mendokumentasikan hal ini. Dan KPK meminta uang tersebut sebagai barang bukti kepada Uhutur dan sudah diberikan kepada KPK oleh pihak Uhutur. Yang perlu ditelusuri dalam kasus ini sebenarnya itu bukanlah mereka yang memiliki usaha travel haji dan umroh, tetapi siapa pelaku utama yang memberikan perintah atau menyuruh
agar kuota haji tambahan yang diberikan Kerajaan Arab Saudi itu sebanyak 20.000 kuota haji dengan komposisi pembagiannya itu adalah 92% itu untuk kuota reguler dan 8% sisanya itu untuk kuota khusus diselewengkan, dijual secara ilegal dengan membagi itu menjadi kuota 50-50 oleh Kementerian Agama. Jadi dapat kita ketahui pangkal masalah atau kasus ini ada di circle Kemenak itu sendiri. Dan kasus ini hingga kini menyeret ada beberapa nama-nama yang membuat kasus ini sangat terkesan berlarut-larut ya. Salah satunya adalah dari PBNU, yaitu Bapak Yahya Khalil Stakuf, yang diklarifikasi oleh PBNU bahwa tidak ada uang yang masuk sebesar sekian-sekian itu dari di PBNU kepada kebendaharaan NU, tetapi ada dugaan terhadap pimpinan PBNU terlibat dalam kasus ini. Jadi tentunya ini tidak ada yang salah ya bila KPK menyatakan ada dugaan uang hasil penjualan kuota haji masuk mengalir ke PBNU, entah itu ketuanya atau entah siapa orangnya yang bernaung di lembaga atau ormas keagamaan tersebut. Yang jelas uang itu masuk ke anggota tubuh ormas yang bersangkutan. Kami menilai seperti apa yang dikatakan Gus Fahrur, di mana beliau memberi pernyataan kita ini sekarang berada pada permainan bola liar yang masih tidak ada ujungnya, yang bisa membuat konsumsi publik itu secara liar bola. Setidaknya untuk KPK agar mempercepat kasus ini ya, untuk menemukan dan menentukan siapa saja tersangkanya agar tidak zalim kepada umat. Sebab umat ini kan juga berspekulasi suudzon kepada si A, si B atau si C, dan ini merupakan perbuatan yang zalim karena belum jelas siapa pelaku-pelaku aslinya ya, tersangkanya ini belum ditetapkan oleh hukum. Semoga kepada KPK agar segera menetapkan tersangka atas dugaan kasus korupsi ini secara adil dan jujur. Dan sebagai penutup pada video di kesempatan kali ini, kami ambilkan sebuah kanal berita dari kanal YouTube Tribun News dengan tajuk berita PBNU tepis dapat aliran dana ke bendahara. Gus Fahrur sebut langsung saja orang yang terlibat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU membantah pihaknya ini disebut-sebut diduga menerima aliran dana dari kasus korupsi kuota haji yang tengah diusut oleh KPK. Kasus korupsi kuota haji yang mencuat pada tahun 2024 hingga 2025 ini merupakan salah satu skandal besar yang melibatkan pejabat tinggi Kementerian Agama dan sejumlah pihak swasta. Ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ahmad Fakhrur Razi alias Gus Fahrur, ini mengatakan agar KPK untuk langsung menyebut nama-nama yang memang terlibat dalam kasus ini, jadi bukan secara institusi. Fakhrur juga meminta KPK melakukan klarifikasi agar jelas untuk disebutkan siapa saja nama yang tersangkut agar tidak menjadi fitnah. Karena secara organisasi sudah Gus Fahrur cek, ini tidak ada kaitan dana tersebut masuk ke bendahara PBNU. Gus Fahrur juga mengatakan Tribuners, pernyataan yang dilontarkan pihak KPK soal hal ini yang tidak diikuti oleh langkah hukum yang konkret ini justru menimbulkan kerugian yang cukup besar. Menurutnya, dalam perspektif hukum, asas due process of law ini menuntut adanya keadilan prosedural termasuk hak-hak setiap orang yang disebut dalam dugaan perkara. Dia pun mempertanyakan soal lamanya KPK ini mengambil keputusan hukum dalam kasus tersebut. Apakah lantaran alat bukti yang dikumpulkan ini menimbulkan keraguan atau mungkin adanya faktor lain. Sehingga dirinya meminta agar KPK ini secara tegas menyebut nama-nama yang terlibat agar tak merusak citra institusi tertentu.